Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Brusis? Semoga selalu sehat selalu ya. Brusis semua, pada suatu hari saya dan tim ditugaskan untuk sebuah proyek di daerah Cawang. Perusahaan ini terbilang kecil karena hanya berkantor di sebuah ruko ya, tapi rukonya ya lumayan lah gitu. Nah, perusahaan ini juga rekanan perusahaan, jadi dalam rangka peningkatan sales, perusahaan menggandeng perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip itu masih ada nasionalisme dari pihak perusahaan saya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan sales dan perusahaan-perusahaan yang digandeng ini memasarkan produk kita. Nah, terutama waktu itu kita sudah ada rice floor plastik, lantai tingkat tapi plastik, yaitu lebih mudah, efisien dan elegan ya. Nah, akhirnya tim dan material, karena materialnya sedikit ya, itu cukup dengan pickup cukup, dan alat-alat itu cukup. Sampai di lokasi dan kita langsung meeting atau bertemu dengan direktur dari perusahaan yang mau kita pasang ini. Nah, ternyata perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan telekomunikasi. Dia adalah pemasangan koneksi kabel-kabel komputer, hardware-nya itu seperti itulah ya. Terus, nah kita meeting dengan master, sebut saja Yamada Sang. Namanya Yamada Sang. Aneh kayak setelah di briefing dengan apa namanya, ini itu, oke, kita ke lokasi. Nah, kita ke lokasi, ada hal-hal teknis yang ternyata master Yamada Sang ini mengenai interior dan teknik sipil cukup bagus. Jadi kita bertanya juga ke beliau supaya dia puasnya lebih puas gitu. Karena kan ada teknik pemasangan lantai itu, ada yang kalau misalnya ini garis tengahnya, ada yang ngambilnya tengah tegel itu, atau yang pas natnya gitu. Nah, menurut Yamada Sang itu nat tengah pas di tengah-tengah, jadi nanti sisanya ke samping, jadi lebih manis itu. Oke, kita ikutin. Setelah proyek berjalan pelan-pelan, tiba-tiba Yamada Sang panggil saya. Panggil ayah? Tony sini. Ada ya, siapa itu pekerja yang karyawan yang apa namanya, yang potong yang pasang rice floor gitu. Rice floor apa sih? Lantai tingkat. Nah, oh, itu namanya Hartoyo, Pak. Saya bilang gitu, Hartoyo. Oh, saya takut tadi. Hah? Kenapa, Pak? Kenapa Yamada Sang? Gitu deh. Kenapa Yamada Sang? Oh, dia seperti Yakuza. Tahu nggak di Yakuza itu? Yakuza itu geng ganas dari Jepang. Oh, yang itu aku udah tahu, pernah nonton sama temen aku, namanya Caca. Iya, itu geng sadis dari Jepang. Saya senyum-senyum ketawa. Oh, tidak, jangan takut, kata saya. Oh, seandainya ya dia orang baik-baik, seandainya dia mungkin di luar ada geng, tapi kalau di dalam tim ini dia berbuat anarkis, ditinju Maya atau get out, langsung laporan, bikin tinta merah. Nah, terus saya bilang, oh tidak, Yamada Sang, tidak. Terus saya, ya kalau di Jepang, kata Yamada Sang deh, kalau di Jepang
Orangnya kasar-kasar. Enggak, suaranya itu seperti teman ayah itu. Oh, Suara. ada yang tinggi-tinggi gitu kan? Bukan tinggi-tinggi nih. Oh. Oh ya enggak? Arigatou gozaimasu. Aku tuh Gitu. aduh, besar. Iya. Suaranya, Opo. suara timbrenya itu besar. Memenuhi ruangan gitu. Adik. Ton. Jadi dia pas waktu itu ngobrol ke saya, Ton. Oh, alat-alatnya di mana gitu. Tapi suaranya lebih ini lagi, lebih powerful ya. Iya. Lebih powerful dan memang dia menggema, yaitu menurut Yamada-san seperti Yakuza itu. Jadi makanya Yamada-san apa namanya? Takut. Nah, itu cerita intermezzo ya di project ya Bos. Jadi untuk ini project yang kesekian kalinya ya, udah beberapa kali ya, nanti banyak cerita-cerita tentang project. Jadi poin yang ingin saya sampaikan yang pertama, kita diam itu apa namanya, bisa jadi sebuah kelebihan ya di mata orang lain. Jadi jangan inferior itu jangan pesimis, nggak usah takut. Nah, yang kedua, ekspatriat Yamada-san ini bisa jadi mengajak berkomunikasi dengan ayah, mengajak bercanda, gitu kan? Atau bisa jadi Yamada-san ini ingin cerita kalau di Jepang itu ada Yakuza yang suaranya itu mirip-mirip dengan Pak Hartoyo ini. Tapi lebih tinggi. Lebih. Kata yang Ice. Arigatou gozaimasu. Oh, bukan gitu. Iya, ya masih kurang. Kalau orangnya kayak gini lebih tinggi. Susah. Aku deh keselaknya. Iya gitu. Aku dia sakit tenggorokannya. Nah. Dia bisa. Oke, proses ya. Jadi akhirnya proyek itu selesai dalam kalau nggak salah 1 hari ya. Selesai 1 hari, sore kita udah pulang dan apa namanya, Yamada-san puas. Dan nanti sih nextnya ada proyek yang saya tawarkan ke Yamada-san ya, lewat Yamada-san, karena perusahaan saya notabene perusahaan Jepang itu harus menggandeng perusahaan walaupun lokal tapi harus ada Jepangnya, ownernya minimal begitu. Nah, jadi waktu itu ada teman atau relasi saya di dalam project itu, ketemu di project dengan Pak Alek, jadi waktu itu namanya. Pak Alek siapa Pak? Pak Alek teman ayah. Oh, yang Itu ada kan? Pernah nawarin ke ayah ada project lumayan deh, 1000 meter juga ini. Cuman dibagi beberapa lokal gitu, karena dia bentuknya enggak los kayak gedung itu, enggak, karena bersekat-sekat ya, beruang-ruangan itu. Tapi kalau di total kurang lebih 1000 meter. 1000 meter. Nah, jadi jauh kali. Project itu sempat saya follow up dengan Pak Alek. Bahkan saya sampai ke perusahaan, waktu itu saya udah resign, sempat nemui advisor, juga ke Yamada-san untuk membahas teknisnya dan mengetahui progres selanjutnya, tapi ternyata kandas di tengah jalan. Problemnya adalah karena perusahaan Pak Alek non Japan. Nah, jadi brosis, itu sekilas cerita sharing story saya ya, yang perlu saya bagi ke brosis semua. Jadi teman inti dari cerita ini adalah teman saya yang namanya Hartoyo, yang skill tekniknya saya andalkan itu dikira Yakuza oleh Yamada-san ya. Ya, ini ceritanya agak seru-seru lucu ya dia ya. Ya. Nama-namanya aneh. Yakuza. Yamada-san. Semoga bermanfaat ya. Nanti say hello, dadah brosis gitu ya. Salam sukses brosis gitu ya. Oke, brosis. Sampai ketemu lagi di sharing video saya, sharing story saya di VOD saya yang akan datang.
Salam sukses, Bro Sis. Bye bye.